Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dalam kuliah farmakognosi. Dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai metabolit primer yang ada dalam tumbuhan. Sebelumnya kita akan bahas dulu apa sih itu metabolit primer dan itu metabolit sekunder. Ya. Jadi dalam setiap makhluk hidup itu pasti ada reaksi kimia yang terjadi dalam tubuhnya, entah itu hewan, manusia, tumbuhan. Nah, reaksi kimia atau proses kimia yang terjadi dalam rangkaian proses kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup itu disebut metabolisme ya. Dan hasil dari metabolisme itu namanya metabolit. Hasilnya namanya metabolit. Nah, dalam tumbuhan metabolitnya itu dibagi dua, ada metabolit sekunder, ada metabolit primer. Metabolit primer adalah senyawa kimia yang dihasilkan yang esensial atau penting bagi keberlangsungan hidup si tumbuhan tersebut. Contohnya adalah karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Ya. Sama kayak manusia juga ya. Kita butuh protein, itu kan esensial ya. Cuma kalau manusia itu karena dia heterotrof, dapat dapat nutrisinya itu dari luar, dari makanan yang kita makan. Sedangkan tumbuhan karena dia bersifat autotrof atau bisa membuat makanan sendiri, nah si metabolitnya itu dihasilkan dari proses kimia yang terjadi dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Sedangkan metabolit sekunder ya, metabolit sekunder itu adalah metabolit yang sifatnya gak esensial. Contohnya untuk pertahanan tubuh ya. Jadi untuk ngelawan bakteri, ngelawan jamur misalkan yang mengganggu si tumbuhan atau untuk misalkan ngeluarin bau-bauan biar ngusir serangga gitu dalam intinya untuk pertahanan tubuh lah dari hama untuk pertahanan hidup si tumbuhan tersebut. Dalam ilmu farmakognosi, kebanyakan senyawa-senyawa kimia yang terdapat dalam tumbuhan yang bermanfaat sebagai obat itu adalah metabolit sekunder. Ya, kebanyakan ya, tapi ada sedikit dari metabolit primer juga ya, dari golongan karbohidrat, protein gitu ya. Memang tapi kebanyakan metabolit sekunder. Makanya nanti kita akan lebih banyak membahas yang metabolit sekundernya dibandingkan yang metabolit primer. Namun untuk kesempatan ini kita bahas dulu yang metabolit primer yaitu karbohidrat dan lemak. Nah, kita sekarang akan membahas dulu mengenai karbohidrat. Sebagian besar aliran energi di alam biosfer berhubungan dengan daur karbon. Dan energi matahari merupakan sumber energi dalam hidup ya. Karena lewat matahari ya, proses fotosintesis itu bisa berlangsung ya. Fotosintesis menyerap energi matahari menjadi energi kimia. Jadi di sini ada apa? Dari air dan karbon dioksida dalam tumbuhan ya. Sehingga bisa dihasilkan glukosa ya dan energi ya. Nah, si energi mataharinya ini berfungsi sebagai katalisator, yaitu untuk mempercepat reaksi fotosintesis yang terjadi dalam tumbuhan. Nah, dalam proses biokimia, metabolisme ini dibagi jadi dua jenis, ada katabolisme atau pemecahan dan anabolisme atau penyusunan. Nah, jadi kalau katabolisme itu pemecahan dari senyawa besar jadi senyawa kecil, kalau anabolisme ini adalah penyusunan. Ya. Apa itu karbohidrat? Karbohidrat merupakan produk pertama yang terbentuk dalam fotosintesis tumbuhan. Nah, saya ulangi ya, reaksi fotosintesis itu terdiri dari CO2 ditambah H2O kan ya. Kemudian menghasilkan glukosa dan energi. Nah, pada tanaman, karbohidrat termasuk metabolit primer karena terlibat dalam metabolisme tanaman, menjadi senyawa lain untuk mendapatkan energi yang diperlukan tanaman. Jadi kalau dalam tumbuhan itu awalnya itu emang senyawa awal ya, titik awal
dari pembentukan senyawa itu dari glukosa atau karbohidrat. Sehingga nanti bisa melalui reaksi tambahan itu bisa terbentuk senyawa-senyawa lain seperti asam lemak gitu ya. Senyawa-senyawa metabolit sekunder lah. 75% bagian tubuh tanaman terdiri dari karbohidrat yang rumus kimianya pasti terdiri dari CHO ya. Nah, secara umum rumus kimianya adalah CX H2XOX. Jadi jumlahnya nih misalkan nih C6 glukosa ya, H12O6. Jadi jumlah atom hidrogennya itu adalah 2 kali dari atom C dan atom O secara umum. Meskipun pasti ada yang berbeda ya, ada anomali. Cuma secara umum seperti itu. Fungsi karbohidrat adalah untuk cadangan energi jangka pendek ya. Gula itu merupakan sumber energi. Fungsi sekunder dari karbohidrat adalah sebagai cadangan energi. Contohnya ini ya, pati untuk tumbuhan. Kalau di manusia itu glikogen ya, itu adalah cadangan makanannya. Tetap aja sama golongan karbohidrat juga. Nah, karbohidrat itu digolongkan berdasarkan beberapa hal. Yang pertama adalah jumlah unit gula. Nah, contohnya adalah monosakarida, di mana karbohidratnya terdiri dari 1 unit gula, disakarida terdiri dari 2 unit gula, oligosakarida terdiri atas 3-10 unit gula, dan polisakarida terdiri atas lebih dari 10 unit. Berdasarkan lokasi gugus karbonil, yaitu CO, gugus karbonil, monosakarida digolongkan jadi 2, ada aldosa, ya, karena gugus karbonilnya berupa gugus aldehid, dan ketosa berupa gugus keton. Bisa kita lihat di sini ya. Ini COH, ini gugus aldehid. Ini RCOR adalah ini gugus keton. Berdasarkan jumlah atom C pada rantai, monosakarida digolongkan menjadi triosa. Tersusun atas 3 atom C, ada tetrosa, pentosa, heksosa, ya, heptosa. Nah, kebanyakan senyawa karbohidrat yang terkandung dalam tumbuhan adalah golongan karbohidrat pentosa dan heksosa. Jadi kalau pentosa ini terdiri atas 5 atom, heksosa terdiri atas 6 atom. Contoh dari pentosa ini ada arabinosa, silosa, ribosa, dioksiribosa. Ribosa dan dioksiribosa ini ada di RNA dan DNA. Sedangkan heksosa ini contohnya glukosa, fruktosa, galaktosa, dan manosa. Kita lihat nih monosakarida ya. Jadi monosakarida yang ada dalam tubuh nih, dalam karbohidrat ini dikenal sebagai proyeksinya ya, jadi struktur 3 dimensinya seperti ini. Ada bentuk alfa, ada bentuk beta. Kalau bentuk alfa OH-nya di bawah, bentuk beta OH-nya di atas ya. Untuk senyawa glukosa, ini untuk senyawa fruktosa. Nah, disakarida, sekarang kita akan membahas mengenai disakarida ya. Disakarida yang banyak terdapat di dalam tumbuhan adalah sukrosa, maltosa, dan selobinosa ya. Ini kalau sukrosa itu karena dia terdiri dari dua monosakarida ya, sehingga bisa dihidrolisis nih. Hidrolisis ya, reaksi pemecahan oleh air itu hidrolisis. Jadi ketika dihidrolisis dia bisa jadi monosakarida ya. Jadi ini contohnya maltosa, ketika dihidrolisis dia bisa jadi 2 glukosa seperti itu ya. Nah, terus ada lagi polisakarida. Kalau polisakarida merupakan rangkaian molekul-molekul monosakarida yang sejenis ataupun yang berlainan jenis. Ya. Nah, polisakarida ini merupakan rangkaian molekul-molekul disebut dengan pentosan. Contoh pentosannya ada araban, ya, yang terdapat pada dinding sel buah. Ada silan atau silosa yang terdapat di dalam dinding sel seperti kayu, jerami, dan kulit biji-bijian. Polisakarida yang merupakan rangkaian molekul-molekul heksosa disebut dengan heksosan. Contoh heksosa nih ada zat tepung, amilum, glikogen, ya, selulosa, hemiselulosa,
pektin, mannan, galaktan, dan getah-getahan. Nah, ini contoh amilopektin ya. Jadi kalau kalian ini kita kan udah kenal amilum ya, amilum atau pati. Amilum itu adalah polisakarida yang terdiri dari monomernya adalah amilosa dan amilopektin. Ini contoh amilopektinnya aja seperti ini ya. Amilopektinnya rantainya udah panjang. Nah, di bawah itu contoh misalkan kalau ketika amilopektin ini membentuk suatu polimer gitu ya. Jadi amilosa itu adalah polisakarida ya. Ini ya amilum terdiri dari amilosa dan amilopektin. Nah, ini mungkin bisa menjawab juga ya kenapa misalkan orang yang pingsan gitu ya. Orang yang pingsan atau pusing itu kan kadang kita suka ngasih teh manis ya. Nah, teh manis itu mengandung gula. Gula itu gula putih, misalkan gula putih itu terdiri dari sukrosa. Sukrosa itu adalah disakarida ya. Nah, jadi karena strukturnya lebih kecil, dia itu gampang diserap tubuh. Nah, orang pingsan gak kita kasih nasi kan. Sedangkan nasi itu polisakarida, dia ngandung amilum ya. Rantainya besar gitu, jadi susah untuk dicerna. Oleh karena itu kan dalam konsumsi sehari-hari kita lebih bagus memakan gula kompleks kan atau polisakarida karena strukturnya besar sehingga susah untuk dipecah. Kita harapannya adalah kalori yang dihasilkan itu lebih rendah dibandingkan gula yang gula sederhana. Misalkan kita makan-makan kue-kue gitu yang ngandung gula sederhana gitu ya. Nah, di beras juga ada kandungan di beras itu contohnya ya, itu ada kandungan amilosa dan amilopektin kan ya. Nah, amilosa dan amilopektin ini ada perbedaan dalam ikatan ya. Ini contohnya ada amilosa rangkaian glukosa rantai lurus dengan ikatan alfa 1,4 glukosidik. Nah, sedangkan kalau dalam amilopektin ikatannya ada 1,6 glikosidik ya di sini ya. Ini kalau di amilopektin 1,6. Nah, enzim amilase ini hanya memotong di ikatan 1,4. Oleh karena itu, jika beras atau karbohidrat lain ya, yang kandungan amilopektinnya lebih tinggi itu sebenarnya cocok kalau untuk orang yang diet ya. Karena amilopektin itu gak bisa dicerna dalam tubuh, jadi pasti kalorinya itu lebih rendah. Ada beberapa beras, misal nih, saya nyebutin kayak basmati ya, beras basmati yang suka dibikin jadi nasi kebuli nasi biryani, dia harganya mahal kan ya. Itu kalau kita lihat dari secara kandungan nutrisinya, dia amilopektinnya itu lebih banyak ya dibandingkan amilosa, sehingga kemampuan dicerna oleh tubuhnya itu lebih rendah dibandingkan beras biasa gitu ya. Ada beberapa varietas beras yang seperti itu. Jadi dari situ kita bisa belajar, oh ini ya pengaruh metabolisme gitu dalam suatu tanaman bisa nanti akhirnya menghasilkan kalori yang berbeda ya dalam tubuh manusia. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai biosintesis karbohidrat. Karbohidrat merupakan produk fotosintesis, yaitu proses biologi yang mengubah energi elektromagnetik menjadi energi kimia. Jadi di sini ada dua golongan reaksi ya dalam fotosintesis, ada reaksi cahaya dan reaksi enzimatik. Nah, apa sih kegunaan karbohidrat terutama dalam bidang farmasi ya? Karbohidrat ini memiliki berbagai fungsi antara lain sebagai zat pembantu, pemberi bentuk pengisi pada sediaan kapsul dan tablet, bahan pemanis, pensuspensi, dan lain-lain. Ini ya, terutama dalam dunia farmasi. Ya. Nah, dalam bidang farmasi juga karbohidrat banyak digunakan sebagai sirup, pensuspensi, kultur media bakteri, dan bahan penolong pembuatan tablet. Beberapa karbohidrat dan turunannya dapat berperan sebagai bahan obat. Contohnya pektin nih, biasanya digunakan untuk pengobatan diare. Penelitian terakhir menunjukkan bahwa beberapa jenis karbohidrat memiliki efek farmakologi sebagai imunostimulan dan pencegah kanker. Terus ada lagi fiber atau serat ya, merupakan simplisia karbohidrat
yang kembali populer dan terbukti memiliki berbagai khasiat karena manfaatnya yang begitu banyak. Maka karbohidrat itu tetap penting dibicarakan dalam farmakognosi ya. Jadi nggak kalah lah sama si metabolit sekunder. Nah, ini kita lihat ya, contoh-contoh simplisia karbohidrat ada glukosa ya. Glukosa ini banyak di buah-buahan. Ini contohnya di buah anggur itu kandungannya sampai 20 sampai 30%. Di buah juniperi 4%, di buah-buahan cherry, strawberry itu ya mengandung glukosa ya. Untuk memperoleh glukosa bisa dengan cara hidrolisis glukosida alami ya. Dalam skala industri, glukosa dibuat dengan hidrolisis amilum dengan asam encer. Nah, glukosa ini berupa kristal monohidrat. Emang sih lebih banyaknya dipakainya kalau di dunia farmasi itu penting dalam industri fermentasi, industri pasta gigi, industri penyamakan, untuk menyepuh cermin perak, pembuatan kembang gula ya, permen, es krim, dan lain-lain. Nah, dalam farmasi, glukosa digunakan dalam larutan antikoagulan untuk menyimpan darah. Ya. Juga sebagai makanan yang dimasukkan secara oral, enema, injeksi subkutan, dan intravena. Glukosa juga digunakan sebagai pengganti laktosa. Contoh sediaan farmasi glukosa yang digunakan dalam pengobatan antara lain ada injeksi dextrosa dan natrium klorida ya. Ada karutan antikoagulansia dextrosa, natrium sitrat dan asam sitrat. Sirup hipofosfit, tablet dextrosa dan natrium klorida serta injeksi bismut. Terus kemudian simplisia yang kedua ada madu atau maldepuratum ya. Nah, kandungan utama madu itu gulanya adalah gula fruktosa ya kalau dalam madu. Ya. Nah, madu ini terbentuk dengan cara inversi sukrosa ya. Sukrosa itu adalah disakarida yang terdiri dari fruktosa dan glukosa ya. Ini madu juga banyak dipakai ya di industri farmasi atau sebagai obat-obatan, maaf. Nah, ini ya, madu digunakan sebagai bahan pembantu dalam farmasi karena mempunyai sifat-sifat bahan makanan dan emulsen. Madu juga digunakan sebagai bahan pembawa, sama seperti sirup, meskipun madu mempunyai daya kerja pencahar lebih kuat daripada sirup. Madu biasa dipalsukan dengan gula invert buatan, sukrosa dan glukosa cair perdagangan. Ini kalau madu yang palsu ya, kalau madu yang asli kan dia larutannya emang mengandung sukrosa ya, jadi bukan yang sintetis ya. Ini dalam farmakope, syarat madu secara organoleptik merupakan khas madu, kadar air maksimum 25%, gula reduksi minimum 60%, sukrosa minimum 10%. Jadi ini ada aturannya ya, mengenai kualitas madu yang baik dalam farmakope. Kemudian ada sorbitol. Desorbitol merupakan gula alkohol yang terdapat pada buah Sorbus aucoparia. Mungkin di sini kalau di teknologi sediaan nih kita belajar banget ya sorbitol buat pemanis, tambahan pemanis ya di sediaan. Nah, ada juga di air kelapa ya. Ini pemakaian sorbitol diantaranya sebagai pelembab pada kesediaan kosmetik dan pembentuk gel transparan. Kemudian ada sukrosa ya. Ada sukrosa. Sukrosa adalah gula yang diperoleh dari batang tanaman Saharum officinarum nih atau tebu ya. Juga ada di umbi beta vulgaris atau tanaman bit ya. Nah, berbeda dengan disakarida lain, sukrosa tidak mereduksi. Kemudian ada laktosa. Laktosa atau gula susu adalah gula yang diperoleh dari susu ya. Gula ini dikristalkan dari whey yang diperoleh dari hasil samping pembuatan keju. Laktosa adalah bahan makanan dan bahan farmasi. Laktosa tidak berbau dan rasanya agak manis ya. Minum ya.
Ini jadi ada amilum terutama dipakai buat pengisi tablet gitu ya. Contohnya dari jagung, amilum 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 oryzae, terus amilum solani ya. Amilum maidis ya dari jagung, amilum tritisi dari gandum ya. Pada bidang farmasi ini amilum sangat banyak manfaatnya ya, terutama untuk pembuatan tablet. Terus ada lagi gum dan mucilago. Kalau ini fungsinya untuk emulgator, sama-sama ya berasal dari alam dan itu merupakan polisakarida juga. Terus ada gom Arab nih juga ya atau akasia. Ini juga dipakai sebagai emulgator ya atau pengental ya. Ini dalam industri farmasi. Terus ada gom tragakan ya, sama juga ya. Ini biasa dipakai untuk emulgator ya. Dalam sediaan farmasi. Terus ada pektin. Pektin ini dipakai juga untuk obat diare ya. Terus juga dipakai di industri makanan ya untuk es krim, selai dan sirup ya. Dan suplemen fiber. Nah, karbohidrat juga ada hasil dari penyarian rumput laut ya, contohnya agar, nih agar ya. Agar-agar dari ganggang merah, dari gelidium. Jadi agar-agar nih lebih banyak dipakainya kalau di kita itu di farmasi untuk media ya, media misalkan nguji antibakteri, terus elektroforesa protein ya kalau di bioteknologi untuk mengecek kebenaran suatu protein. Terus ada karagen ya, karagenan ya. Istilah yang diberikan untuk hidrokoloid yang sekerabat dekat dengan yang diperoleh dari bermacam-macam gagang merah atau gulma laut ya. Karaginan itu macam-macam, ada K karaginan, I karaginan, ya L karaginan, macam-macam lah. Ini fungsinya diantaranya untuk membentuk gel dan memberikan stabilitas pada emulsi dan suspensi. Ya. Kemudian ada natrium alginat ya. Natrium alginat juga biasa digunakan untuk pengemulsi dalam industri es krim, permen, coklat, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai lipid. Lipid adalah suatu senyawa yang bersifat hidrofobik ya, atau nonpolar atau tidak larut dalam air. Terdapat dalam semua bagian tubuh serta dapat diekstraksi dari makhluk hidup dengan menggunakan pelarut nonpolar ya. Karena tadi dia sifatnya nonpolar, otomatis pelarutnya juga di pelarut yang nonpolar. Air itu bersifat polar, jadi lipid atau lemak itu nggak bisa larut di air. Makanya kalau ada peribahasa bagai air dan minyak itu nggak bisa menyatu gitu ya. Karena ya perbedaan polaritas, yang satu non-polar, satu polar, nggak bisa bercampur. Lipid mencakup lemak dan senyawa organik lain yang memiliki sifat seperti lemak. Nah, sifat fisika lipid adalah satu, tidak larut dalam air, namun larut dalam satu atau lebih pelarut organik. Pelarut organiknya yang non-polar. Kedua, ada hubungan dengan asam lemak atau esternya dan mempunyai kemungkinan digunakan oleh makhluk hidup. Ini contoh ya pembentukan gliserol ya dari gliserol dan asam stearat ya. Jadi membentuk tristearin. Nah, lipid sendiri ini ada lipid sederhana, ada lipid gabungan dan derivat lipid. Lipid sederhana adalah ester asam lemak dengan berbagai alkohol, contohnya lilin dan gliserida. Lipid gabungan adalah ester asam lemak yang memiliki gugus tambahan, contohnya fosfolipid, dan ada juga derivat lipid, yaitu senyawa hasil hidrolisis lipid, contohnya sterol. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai klasifikasi lipid dalam sediaan farmasi. Yang pertama ada senyawa lemak rantai lurus, terdiri dari asam lemak ya. Asam lemak ini. Nah, asam lemak ini contohnya asam alfa eleostearat dan asam 18 rantai karbon dengan 3 ikatan rangkap yang melebur pada suhu 44 derajat Celcius. Asam lemak ini terdapat dalam sediaan kosmetika dan salep, terus ada di suppositoria serta digunakan untuk penyalutan pil dan sebagai pembawa dalam sediaan. Terus yang kedua ada garam asam lemak.
yaitu asam lemak yang dapat dititrasi dengan basis bervalensi 2 dan menghasilkan garam terkait. Terutama digunakan dalam sediaan tablet, antara lain magnesium, kalsium, dan aluminium stearat. Contohnya ya. Kemudian ada alkohol lemak ya. Alkohol lemak ini contohnya adalah setil alkohol ya. Digunakan secara luas dalam salep atau krim sebagai emolien atau pemodifikasi emulsi ya. Kemudian ada amin lemak ya. Walaupun tidak digunakan secara langsung dalam formulasi sediaan farmasi, amin lemak ini biasanya digunakan sebagai prekursor dalam reaksi pengikatan untuk menghasilkan turunan obat yang bersifat lipofilik. Kemudian ada aldehida lemak ya. Aldehida lemak ini sering digunakan dalam parfum ya. Dalam sediaan farmasi hanya digunakan sebagai perasa. Kemudian yang kedua ada bentuk minyak dan malam ya. Atau oil ya. Dan wax ya. Ini juga banyak digunakan dalam sediaan farmasi. Kemudian ada fosfolipid ya. Nih, fosfolipid ini dapat digunakan sebagai zat pengemulsi, zat pendifusi, pembentuk dinding liposom, dan digunakan pula dalam formulasi kapsul oral. Kemudian ada glikolipid ya, yang secara klasik terminologi glikolipid mengacu pada senyawa yang berasal dari alam yang terbentuk dari ikatan moietis gula dan kerangka gliserida. Ini contohnya dipakai untuk surfaktan. Kemudian ada polyethylene glycol ya atau PEG ya. Nah, PEG ini digunakan dalam formulasi sediaan farmasi oral, topikal, nasal, dan injeksi yang membutuhkan salubilisasi atau penetrasi obat. Kemudian ada lipid netral lain ya. Lipid netral lain seperti kolesterol dan ester kolesterol dapat dimanfaatkan untuk memperluas transisi fasa. Hal tersebut akan mempermudah proses pengolahan dan emulsifikasi. Simplisia lipid yang banyak digunakan dalam bidang farmasi antara lain minyak lemak, lemak, dan lilin atau wax ya. Contohnya yang beeswax ya buat basis ya. Dalam sediaan semi-solid. Nah, untuk minyak lemak dan lemak ini ada juga oleum ricini ya dalam jarak sebagai pencahar. Kemudian ada oleum olivarum minyak zaitun ya atau sweet oil ya. Untuk simplisia lemaknya ada minyak kakao ya. Jadi ini terutama untuk minyak kakao, oleum kakao dipakai buat suppositoria ya. Ada lanolin ya. Ada lanolin. Ini juga untuk basis salep ya. Lanolin bisa digunakan untuk basis-basis. Terus ada wax ya, ada beeswax, carnauba wax sama juga yang ini dipakai buat basis dalam sediaan semi solid. Terus ada lilin spermaceti ya. Dipakai dalam sebagai emolien dalam pembuatan krim atau kosmetik.